Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Novitra dengan NPM 230510558. Jadi sekarang kita akan melakukan convert data dari rancangan acak kelompok menggunakan SPSS. Di sini kita sudah masuk ke dalam SPSS-nya, di mana di sini terdapat dua data. Yang pertama ada variable view dan kedua ada data view. Untuk masuk ke langkah pertama kita harus memasukkan indikator apa saja yang ingin kita masukkan untuk dilihat di data view. Yang pertama itu ada perlakuan. Yang kedua ada ulangan. Dan ketiga ada hasil. Jadi hari ini kita akan melakukan rancangan acak kelompok dengan tema pengaruh konsentrasi. Oh tidak. Dengan tema penggunaan pengaruh dosis herbisida terhadap hasil tanaman kedelai ton per hektar. Di sini bisa kita lihat ada 4 perlakuan dan 4 ulangan dan 6 perlakuan, di mana pada double yang ini sudah tersaji data-data. Kita kembali ke SPSS. Di sini kita akan memasukkan label untuk mendeskripsikan dari perlakuan. Untuk perlakuan ini kita masukkan deskripsi, yaitu pengaruh dosis terhadap hasil tanaman kedelai. Oke, kita masukkan ke sini, lalu kita masukkan ke sini. Dan untuk ulangannya adalah ulangan setiap perlakuan, di mana ulangan setiap perlakuan itu ada 4 kali. Ini adalah merupakan hasil dari percobaan ini. Kita bisa masukkan hasil tanaman ton per hektar. Ton per hektar. Untuk yang value-nya, karena kita memiliki 6 perlakuan, maka itu kita gini buatnya. Untuk yang value kita buat 1. Dan untuk label kita lihat perlakuannya itu pada perlakuan 1 itu berapa dia. Kalau misalnya dari tabel ini, untuk perlakuan 1 itu 1 liter, perlakuan 1 ialah 0 liter per hektar. Jadi kita bisa salin aja ya. Ini, lalu kita masuk ke sini. Ya, add. Tambahkan lagi, kita masuk ke yang kedua, di mana perlakuan 2 adalah 1 liter per hektar. Cobaan ketiga, perlakuan 3 adalah 2 liter per hektar. 4, perlakuan 4, 3 liter per hektar. 5, 4 liter per hektar. Dan percobaan. Ini sedikit ada kendala. Ini agak ngelag ya. Oke, ini udah bisa. Dan perlakuan 6 yaitu 5 liter per hektar. Di sini kita bisa buat desimalnya itu 0 aja supaya tidak ada 2 angka di belakang koma, sama juga di ulangan. Kalau misalnya hasil kita buat 2 juga nggak apa-apa. Nah, untuk value di ulangan kita memiliki 4 ulangan, di mana ulangan ke-1 dalam bentuk Romawi. Terus kita add 2, ulangan 2, 3, ulangan 3, 4, ulangan. Nah, di sini kita cuma ada 4 ulangan, jadi kita cukup dengan ini, lalu kita pencet OK. Nah, lalu kita pindah ke data view. Data view kan masih kosong, namun sudah ada beberapa tabel dengan beberapa
judul, yaitu hasil ulangan dan perlakuan. Untuk data-data ini bisa kita ambil di Google Drive. Di sini kita ini udah melakukan perubahan data dari yang horizontal menuju vertikal. Di sini kita bisa copy, lalu kita paste di bagian perlakuan sesuai dengan judul. Nah, ini kan dia terdapat error. Kita bisa paste lagi sampai angkanya keluar. Lalu kita copy di bagian ulangan. Bagian ulangan kita copy, kita salin, lalu kita paste, dan terakhir di bagian hasil. Di bagian hasil kita melakukan hal yang sama, yaitu copy and paste. Setelah angka-angka ini keluar, kita bisa langsung masuk ke bagian selanjutnya, yaitu mengkonversi rancangan acak kelompok ini menggunakan SPSS untuk melakukan uji-uji yang ada di dalam SPSS ini. Pertama, kita pijit Analyze. Setelah itu, kita pijit General Linear Model, kita pijit Univariate. Dalam univariate ini, terdapat dependent variable dan fixed factor. Untuk dependent variable, kita hanya memasukkan hasil tanaman kedelai. Kita hanya masukkan hasil. Lalu di fixed factor, kita masukkan perlakuan, dan kita masukkan ulangan. Setelah itu, kita pijit model. Dan di model ini, kita bisa pijit custom. Lalu di bagian type interaction ini, kita pindahin ke main effect. Lalu kita masukkan perlakuan dan ulangan. Karena kita menggunakan rancangan acak kelompok, jadi kita perlu menginput data perlakuan dan ulangan. Lalu continue. Dan di sini kita pijit post hoc. Di dalam post hoc ini kita seperti biasa masukkan perlakuan dan ulangan. Dan di sini kita centang bagian LSD, 2K, dan Wallace Duncan karena data-data ini akan diproses melalui uji-uji ini. Lalu continue. Dan di option kita pijit overrun. Di sini kita pengen melihat deskripsi statistik dan tes homogenitasnya. Jadi kita centang aja di bagian 2 ini. Lalu pijit continue dan oke. Nah, di sini merupakan output dari rancangan acak kelompok setelah kita melakukan berbagai proses tadi gitu. Seperti bisa kita lihat, ini merupakan tabel-tabel yang sudah dikonversi dari data-data yang sudah aku input tadi. Di sini ada deskriptif statistiknya, ada Levens test of equality variance, ada test of between subject effect, ada estimate marginal. Terus di sini juga ada multiple comparison dari pengaruh dosis herbisida terhadap tanaman kedelai. Nah, ini yang post hoc tadi ya. Oke, selanjutnya juga ada tes homogenitasnya. Nah, ini merupakan hasil akhir dari output rancangan acak kelompok. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada tutorial kali ini. Apabila ada salah penyampaian dan salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.